Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tugas 6 kali ini, saya Nadia Alifia Fauzia mendapat tugas nomor pertama. Untuk setiap data berikut, tentukan K1, K2, dan K3. Untuk soal yang A, terdapat data 9, 7, 8, 6, 5, 8, 10, 12, 7. Caranya yaitu data kita urutkan terlebih dahulu menjadi 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 12. Kemudian kita dapat menentukan K1 sama dengan 2,5. Kemudian untuk mencari nilai K1, menggunakan rumus data kedua ditambah 1/4 dikali data ketiga dikurangi data kedua. Sama dengan 6 ditambah 1/4 dikali 7 dikurangi 6. Sama dengan 6/4 atau 6,25. Untuk mencari letak K2, kita dapat menggunakan rumus 2 dikali dalam kurung N plus 1 dibagi 4, yaitu 2 dikali dalam kurung 9 plus 1 dibagi 4, sama dengan 2 dikali 10 dibagi 4, hasilnya 5. Untuk nilai data K2 sama dengan data kelima ditambah 1/4 dikali dalam kurung data ke-6 dikurangi data kelima, yaitu sama dengan 8 ditambah 1/4 dikali dalam kurung 8 dikurangi 8, hasilnya yaitu 8. Untuk letak K3, kita dapat menggunakan rumus 3 dikali dalam kurung N plus 1 dibagi 4, yaitu 3 dikali 10 dibagi 4, hasilnya 7,5. Dan nilai K3 atau sama dengan data ke-7 ditambah 1/4 dikali data ke-8 dikurangi data ke-7, yaitu 9 ditambah 1/4 dikali 1, yang hasilnya 9/4 atau 9,25. Untuk soal nomor 1B, terdapat data 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 20. Data tersebut sudah urut. Lalu kita menentukan letak K1, yaitu 1 dikali N plus 1 dibagi 4. Sama dengan 1 dikali 11 ditambah 1 dibagi 4. Hasilnya yaitu terletak pada data ketiga. Kemudian nilai K1 dapat kita cari menggunakan rumus data ketiga ditambah 1/4 dikali data keempat dikurangi data ketiga, yaitu menunjukkan nilai K1 sama dengan 4. Letak K2 kita cari menggunakan rumus 2 dikali N plus 1 dibagi 4. Hasilnya terdapat pada data ke-6. Nilainya dapat kita cari menggunakan rumus data ke-6 ditambah 1/4 dikali data ke-7 dikurangi data ke-6. Menunjukkan hasil 6,5 atau 6,5. Untuk letak K3 yaitu 3 dikali N plus 1 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 11 plus 1 dibagi 4 sama dengan 9. Nilai K3 sama dengan data ke-9 ditambah 1/4 dikali data ke-10 dikurangi data ke-9. Hasilnya yaitu 12/3/4 atau 12,75. Selanjutnya yaitu penjelasan pada nomor 2. Soalnya adalah tentukan D4 dan D9 dari data 8, 7, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 6, 7, 8. Nah, yang harus kita lakukan untuk pertama kalinya itu kita mengurutkan data-data ini. Nah, setelah urut kita mencari letak desil keempat, yang rumusnya itu adalah data ke I dikali N plus 1 per 10. Nah, sama dengan data keempat yang dicarikan desil 4, berarti data keempat dikali 13 itu adalah banyaknya data ditambah 1 per 10 menghasilkan 56 per 10 sama dengan 5,6. Nah, 5,6 ini itu berarti berada di antara data kelima dan data ke-6 setelah data-data ini diurutkan. Nah, nilai desil keempatnya berapa? Nah, nilai desil keempat ini adalah data kelima ditambah 0,1 dikali data ke-6 dikurangi data kelima. Nah, menghasilkan 7 ditambah 0,1, data ke-6-nya berapa? Kita
kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, data ke-6 nya 7 dan data ke-5 nya adalah 7, berarti menghasilkan nilai desil keempatnya adalah 7. Nah, selanjutnya kita mencari letak desil ke-9, dimana rumusnya seperti mencari letak desil keempat. Nah, menghasilkan 12,6, dimana ini adalah berada di antara data ke-12 dan data ke-13. Nah, mencari nilai desil ke-9 ini juga sama seperti mencari nilai desil keempat, yaitu data ke-12 ditambah 0,1 dikali data ke-13 dikurangi data ke-12. Data ke-12 nya itu berapa? Ini kan data ke-13, berarti ini data ke-12, berarti data ke-12 nya itu adalah 8 dan data ke-13 nya itu adalah 9, berarti 8 ditambah 0,1 dikali 9 kurangi 8 menghasilkan 8,1 untuk nilai desil ke-9 nya. Selanjutnya yang B, tentukan desil 2 dan desil 7 dari data berikut. Nah, seperti pada soal A ini tadi, nah pada soal B ini kita juga disuruh untuk pertama kali kita mengurutkan terlebih dahulu data-data yang masih acak ini. Nah, selanjutnya kita cari desil keduanya. Desil keduanya yaitu seperti mencari desil keempat dan desil ke-9. Mencari letak desil keempat dan letak desil ke-9. Yaitu 2 dikali 13 itu dari banyaknya data ditambah 1/10 sama dengan menghasilkan 2,8, berada di antara data kedua dan data ketiga. Nilai desil keduanya itu adalah data kedua ditambah 0,1 dikali data ketiga dikurangi data kedua menghasilkan 6 untuk nilai desil kedua. Nah, yang terakhir kita mencari letak desil ke-7, sama seperti tadi, yaitu sama seperti mencari letak desil keempat, letak desil ke-9 dan letak desil kedua. Nah, dihasilkannya adalah 9,8. Berarti di antara data ke-9 dan data ke-10. Nah, untuk mencari nilai desil ke-7 itu juga sama seperti mencari nilai desil kedua, desil ke-9, desil ke-4, yaitu menghasilkan nilai desil ke-7-nya adalah 8. Diberikan soal yaitu diberikan daftar distribusi frekuensi seperti tabel berikut. Tentukan yang pertama, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Soal yang kedua, desil 3 dan desil 9. Yang pertama di sini yang saya lakukan adalah mencari letak kuartil 1. Kuartil 1 dirumuskan sebagai 1/4 dikali N. N di sini adalah jumlah frekuensi yang sudah kita jumlahkan. Jadi 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Yang memuat nilai 10 adalah di sini. Selanjutnya, untuk mencari kuartil 1 sendiri dirumuskan sebagai tepi bawah kuartil 1 ditambah 1/4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif kuartil 1 dibagi dengan frekuensi kuartil 1 dikali P. Sama dengan untuk mencari tepi bawah kuartil 1, kita dapat memperhatikan kelas kuartil 1. Maka angka paling depan dikurangi 0,5. Jadi 56 dikurangi 0,5 sama dengan 55,5. Ditambah 1/4 dikali N tadi sudah kita cari, yaitu 10. Dikurangi frekuensi kumulatif kuartil 1. Kuartil 1 yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1. Jadi frekuensi kumulatif kuartil 1 yaitu 3 dibagi dengan frekuensi kuartil 1 yaitu 7 dikali P. P yaitu jarak antara 56 sampai 60. Kita dapat mencari dengan menghitungnya, yaitu 56, 57, 58, 59, 60. Jumlahnya adalah 5.
sama dengan 55,5 ditambah 10 dikurangi 37 dibagi 7 dikali 5 sama dengan 55,5 ditambah 5 sama dengan 60,5. Untuk mencari kuartil 2 sama seperti tadi, seperti mencari kuartil 1, yaitu yang pertama mencari letak kuartil 2. Kuartil 2 dirumuskan 2/4 dikali N. N tadi yaitu jumlah frekuensi yang sudah kita jumlahkan, sama dengan 2/4 dikali 40 sama dengan 20, yang memuat nilai 20 yaitu 24, karena kalau 19 itu kurang dari 20, jadi kita memakai dengan 24, jadi kelasnya adalah di sini. Untuk mencari kuartil, nilai kedua sama dengan tepi bawah kuartil 2 ditambah 2/4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif kuartil 2 dibagi dengan frekuensi kuartil 2 dikali P. Untuk mencari tepi bawah kuartil 2, kita dapat melihat dari kelas kuartil kedua. Maka angka yang paling depan dikurangi dengan 0,5 sama dengan 66 dikurangi 0,5 yaitu 65,5 ditambah tadi sudah menghitung untuk nilai 2/4 dikali N yaitu 20 dikurangi frekuensi kumulatif K2. Frekuensi kumulatif K2 yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kedua, yaitu 19 dibagi dengan frekuensi kuartil 2 yaitu 5 dikali P yaitu 5 sama dengan 65,5 ditambah 20 dikurangi 19 1 dibagi 5 dikali 5 sama dengan 66,5. Untuk mencari kuartil 3 sama dengan yang tadi. Yang pertama mencari letak kuartil 3, rumusnya yaitu 3/4 dikali N sama dengan 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Rumus kuartil 3 yaitu tepi bawah kuartil 3 ditambah 3/4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif kuartil 3 dibagi dengan frekuensi kuartil 3 dikali P. Untuk kuartil 3 letak kelasnya terdapat di sini. Jadi untuk mencari tepi bawah kuartil 3 yaitu 71 dikurangi 0,5 sama dengan 70,5 ditambah 3/4 dikali N yaitu 30 dikurangi frekuensi kumulatif kuartil 3
yaitu 24, karena frekuensi kumulatif kuartil 3 yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga, jadi 24. Dibagi dengan frekuensi kuartil 3 yaitu 6 dikali dengan 5 sama dengan 70,5 ditambah 30 dikurangi 24 yaitu 6 dibagi dengan 6 dikali 5, 70,5 ditambah 5 sama dengan 75,5. Soal yang kedua yaitu bagaimana cara untuk mencari desil 3 dan desil 9. Seperti untuk mencari kuartil, yaitu yang pertama yang dilakukan adalah mencari letak desil ketiga. Letak desil ketiga dirumuskan 3/10 dikali dengan N. N yaitu jumlah frekuensi yang sudah kita jumlahkan. Tadi kan untuk jumlah frekuensinya sendiri yaitu 40. Jadi tinggal kita tuliskan yaitu 3/10 dikalikan 40 sama dengan 12. Setelah kita tahu letak D3 di angka 12, maka perhatikan lagi di frekuensi kumulatif mana yang memuat angka 12. Tentunya di angka 19. Jika 10 belum memuat angka 12, maka yang memuat di angka 19. Maka di kelas inilah letak desil yang ketiga. Selanjutnya kita masuk di rumus desil 3. Rumus D3 yaitu tepi bawah D3 ditambah kurung buka 3/10 N dikurangi frekuensi kumulatif D3 dibagi dengan frekuensi D3 dikali dengan P sama dengan nilai tepi bawah D3 itu diperoleh dari kelas D3 tadi yang saya lingkari. Diperhatikan angka bagian depan yaitu batas bawah kelas dikurangi 0,5. Jadi 61 ini dikurangi 0,5 yaitu 60,5 ditambah kurung buka 3/10 dikali N yaitu 12 dikurangi frekuensi kumulatif D3. Frekuensi kumulatif D3 merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas D3. Frekuensi kumulatif D3 tadi 19 ini sebelumnya yaitu 10 dibagi dengan frekuensi D3. Perhatikan kelas desil 3 yang saya lingkari tadi, maka perhatikan frekuensinya yaitu 9 dibagi 9. Untuk P nya sendiri yaitu kita dapat mengambil salah satu dari kelas tersebut.
Misalnya 46 sampai 40. Kita bisa hitung, yaitu dimulai dari angka 46. Jadi 46, 47, 48, 49, 50. Jadi ada 5. Sama dengan 60,5 ditambah 12 dikurangi 10, 2/9 dikali 5 sama dengan 60,5 ditambah 1,11 sama dengan 61,61. Selanjutnya, untuk mencari desil 9, caranya sama seperti mencari desil ketiga, yaitu mencari letak D9-nya terlebih dahulu. Dirumus letak D9 dirumuskan letak D9 dirumuskan sebagai 9/10 dikali N. N tadi sudah diketahui 40. Jadi 9/10 dikali 40 sama dengan 36. Setelah kita tahu letak D9 di angka 36, maka perhatikan lagi di frekuensi kumulatif mana yang memuat angka 36. Tentunya di angka ini. Maka yang memuat di angka 36. Maka di kelas inilah letak D9. Selanjutnya kita masuk di rumus D9. Rumus D9 yaitu tepi bawah D9 ditambah kurung buka 9/10 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif D9 dibagi dengan frekuensi D9 kurung tutup dikali P sama dengan, untuk mencari nilai tepi bawah D9 itu diperoleh dari kelas D9 tadi dan saya lingkari. Diperhatikan angka depannya, yaitu batas bawah kelas dikurangi 0,5, yaitu 76 ini dikurangi 0,5 sama dengan 75,5 ditambah kurung buka 9/10 dikali N tadi 36 dikurangi frekuensi kumulatif D9, yaitu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas D9. Frekuensi kumulatif D9 tadi kan 36, jadi sebelumnya yaitu 30. Dibagi dengan frekuensi D9. Perhatikan kelas desil 9 yang saya lingkari tadi, maka perhatikan frekuensinya yaitu di angka 6. Dikali P. P sendiri kan tadi jumlah kelas dari 46 sampai 50 tadi kan sudah saya hitung, yaitu 5. Jadi tinggal kita tulis, yaitu P nya sendiri adalah 5.
sama dengan 75,5 ditambah 36 dikurangi 30 yaitu 6 dibagi 6 dikali dengan 5 sama dengan 75,5 ditambah 5 yaitu 80,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Adam Mulfidi, MPM 233100. Saya di sini dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu data berikut menunjukkan tinggi badan 15 mahasiswa ilmu komunikasi baik pria maupun wanita. Hasil pengukuran sebagai berikut. Nah, yang ditanya adalah carilah nilai D1, D5 dan D9, dan rumus DI sama dengan data ke I N plus 1 per 10. Mencari D1 sama dengan data ke 1 15 per 1 per 10 sama dengan 1 16 per 10 sama dengan 1,6. Nilai D1 data ke 1 plus 001 data ke 2 min dikurangi data ke 1. 148 plus 0,1 150 kurangin 148 1 sama dengan 148 plus 01 dikali 2, hasilnya 148,2. Mencari D5 sama dengan data ke 5 15 plus 1 per 10 sama dengan 80 per 10 sama dengan 8. Nilai D5 sama dengan data ke 8 yaitu 157. Mencari D9 data ke 9 15 plus 1 per 10 sama dengan 144 per 10 sama dengan 14,4. Nilai D9 data ke 14 plus 0,1 data ke 15 dikurangi data ke 14 sama dengan 170 plus 0,1 170 plus 170 min 170 sama dengan 170,1. Jadi nilai D1 sama dengan 148,2, D5 sama dengan 157, D9 170,1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal nomor 5, diketahui data berikut menunjukkan berat badan 15 orang wanita setelah melahirkan. Carilah nilai K1, K2, dan K3. Penyelesaiannya yaitu urutkan data dari terkecil ke terbesar, kemudian kita dapat menentukan letak K1 dengan rumus I dikali dalam kurung N plus 1 dibagi 4, yaitu menunjukkan letak pada data keempat. Kemudian kita mencari nilai K1 dengan rumus data keempat ditambah 1/4 dikali dalam kurung data kelima dikurangi data keempat. Hasilnya yaitu 53. Kita kemudian mencari letak K2 dengan rumus 2 dikali N plus 1 dibagi 4 menunjukkan letak pada data ke-8. Kemudian nilai K2 kita cari menggunakan rumus data ke-8 ditambah 1/4 dikali data ke-9 dikurangi data ke-8. Hasilnya yaitu 57. Untuk letak K3 menggunakan rumus 3 dikali dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Yaitu hasilnya menunjukkan letak K3 berada pada data ke-12. Kemudian kita mencari nilai K3 menggunakan rumus data ke-12 ditambah 1/4 dikali dalam kurung data ke-13 dikurangi data ke-12. Hasilnya yaitu 65. Sekian video tugas 6 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.